Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari beri tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan tahun 2021. Sebelum kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap melihat ada penyertaan yang sempurna dalam hidup kita. Mari setiap kita saat ini
Allah yang tidak sempurna dan Allah yang setia. Bahkan saat kita tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Yesaya 41. Tetapi jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kita percaya bahwa hari-hari kita akan dilimpahi dengan kemerdekaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya mendekat kepada Dia.
hari ini kami dapat berdiri di hadapan-Mu, bertemu muka dengan Tuhan. Itu karena kami adalah putra dan putri-Mu sendiri. Kami adalah orang-orang kudus-Mu, Tuhan. Oleh karena Kristus Yesus yang sudah membenarkan kami, yang melayakkan dan menguduskan kami, sehingga kami dapat berdiri di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kesempatan yang indah ini, kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus memberkati dan mengurapi setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu memberkati setiap kami. Berkati dan urapi hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di penghujung tahun ini saya memperhatikan baik di media massa, media elektronik maupun di atas mimbar-mimbar, banyak orang memprediksikan, sekali lagi biasanya di penghujung tahun ini selalu laris manis, yaitu orang memprediksikan atau meramalkan apa yang akan terjadi dimulai dari penghujung tahun ini sampai masuk ke tahun yang akan datang. Dan semua hampir rata-rata berkata bahwa keadaan yang akan datang itu semakin tidak lebih baik dari tahun-tahun belakangan. Justru ini dikatakan lebih parah dari 10 tahun yang sudah kita lalui. Dan ketika saya mendengar itu, saudara pun terkasih, saya bersukacita dan saya berkata haleluya. Saudara katakan haleluya tidak? Haleluya. Yang benar dong Pak. Iya, saya bilang haleluya. Kenapa saudara pun terkasih? Saya mau bilang begini karena firman Tuhan sudah mengatakan itu. Bahwa di hari-hari terakhir, 2 Timotius pasal 3 yang pertama, bahwa di hari-hari terakhir keadaan itu semakin sulit dan semakin sukar, tidak dibilang semakin baik. Tidak dibilang semakin baik. Apapun itu firman Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir, oh semakin baik tahun depan, oh tahun besok adalah tahun kelimpahan berlimpah-limpah. Beberapa tahun lagi ada banyak hamba Tuhan bilang bahwa tahun kemarin itu adalah tahun kelimpahan berlimpah-limpah. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang bangkrut, banyak yang mati bunuh diri, banyak yang gila, banyak yang stres. Dan tak sedikit juga banyak gereja saudara yang terkasih Senin Kemis dan lain sebagainya. Sehingga ada orang yang mana buktinya kalau memang Tuhan bicara kalian tahun berlimpah-limpah. Saya bilang saudara, kalau ada yang bilang ngomong tahun besok tahun berlimpah-limpah, saya bilang saudara bilang kayak gini, bohong bilang. Bohong. Iya. Saudara bilang tahun depan tahunnya berlimpah-limpah. Tidak, saudara terkasih. Tapi saya mau bilang begini, karena kita bersama dengan Tuhan tahun depan tahun yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi yang membuat tahun depan berlimpah-limpah dan diberkati saudaraku, karena saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang sama Yusuf ini, dalam mimpi Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan memberikan visi kepada dia. Siapa Yusuf untuk masa depannya, saudaraku. Bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang dihormati dan disegani, yang dikasihi dan dicintai oleh banyak semua suku, bangsa dan bahasa pada zamannya. Saudara terkasih, habis dia mimpi berapa hari kemudian dia berada di mana? Dia dikhianati.
difitnah. Dia dikhianati saudara-saudaranya. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dilupakan oleh teman-temannya di dalam penjara. Ketika mereka saudara bermimpi dan dijelaskan arti mimpinya, dan apa yang dikatakan oleh Yusuf itu terjadi. Dan Yusuf bilang ini, jangan lupakan aku ya. Tapi juga namanya juga manusia saudaraku. Kalau menderita kadang-kadang ingat Tuhan, tapi kalau sudah dia lupa, jangankan Tuhan, jangankan manusia dan jangankan temannya, Tuhan pun kadang bisa dilupakan. Yang terakhir saudara terkasih, dia diuji atau dicobai oleh raja. Apa enggak teman-teman saudara terkasih? Yang panggil dia, terus raja ngomong, di kerajaan itu banyak ahli tafsir mimpi, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, Yusuf bisa melalui itu semua. Karena apa? Karena Tuhan. Pernyataan yang hebat dan luar biasa dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kamu meraka-rakakan yang jahat, tapi Tuhan meraka-rakakan yang baik. Ada men, supaya apa? Supaya dia menyelamatkan bangsa-bangsa, supaya dia menjadi berkat. Haleluya. Ada men, apa yang membuat Yusuf, tahun-tahun Yusuf, kalau kita memperhatikan melihat, dia mendapat mimpi 17 tahun dan dia menjadi seorang raja, menjadi kubur 30 tahun. Ada 13 tahun interval waktu dan saudara cukup panjang. Kita ketika membaca kasihan Yusuf, tidak saudara terkasih dalam Tuhan. Justru saudara bisa mengatakan 13 tahun itu adalah pengalaman Yusuf bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya membuat saudara harus bergairah dan bersemangat sebagai putra dan putri daripada Bapakmu di surga, saudara yang terkasih. Rancangan Tuhan tidak ada rancangan, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi seringkali faktanya Pak. Tapi disitulah saudara yang terkasih, engkau akan mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dari mulutmu akan keluar semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Aku mengenal Tuhan, bukan dari kata pendeta. Aku mengenal Tuhan karena aku mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Pernyataan yang luar biasa itu karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia tidak melihat pengalaman buruk itu adalah sesuatu yang mematikan hati. Tapi kepada Tuhan di sana, Tuhan selalu membuat Yusuf berhasil. Amin. Haleluya. Tahun depan adalah tahun yang diberkati Tuhan, karena kita bersama dengan Tuhan. Untuk tahun depan adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sedang menunggu dan menanti saudara di tahun depan. Haleluya. Ada amin. Jadi ketika saya dengar berita kabar itu, saya bilang begini, haleluya. Karena aku tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu sepanjang tahun ini khotbah Bapak selalu mengajak saudara, mari bangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun saudara, di dalam setiap musim engkau bisa melihat dan menyaksikan Tuhan ada di sana. Haleluya. Ada amin. Sehingga tidak ada musim, tidak ada hari, bulan dan tahun saudara yang terkasih yang buruk, tapi semua adalah hari, minggu, bulan dan tahunnya Tuhan. Haleluya. Ada amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin membagikan sesuatu. Apa sih yang seringkali kita, yang membuat kita tidak mengalami dan nikmati janji penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Coba buka dulu satu ayat firman Tuhan dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Bukan Yosua. Hosea. Iya. Apa dibilang? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Saudaraku, dalam konteks perjanjian baru, ini, saya mau bilang begini. Dari ayat ini, Tuhan mau beritakan kepada saudara dan saya, apa yang membuat seringkali kita tidak mengalami dan menikmati janji penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya.
dari konteks ayat ini saudara pun terkasih adalah ada dua hal. Yang pertama, karena kita menolak atau tidak mau menerima Tuhan. Kita menolak atau tidak mau menerima Tuhan yang memimpin hidup kita. Seringkali yang memimpin hidup kita adalah apa saudaraku? Keadaan yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Seringkali yang memimpin saudara kasih Tuhan adalah pengalaman-pengalaman hidup kita. Kalau manis sih bagus, kalau pahit repot. Apa yang sering memimpin hidup kita saudara? Seringkali yang memimpin hidup kita di perasaan kita. Kalau lagi senang halilintar, kalau lagi gak senang halilintar, kalau lagi marah halilintar. Apa ya? Seringkali hidup kita dipimpin siapa saudara? Seringkali kita dipimpin oleh uang. Kalau ada uang, oh puji Tuhan. Kalau tidak ada uang, seperti itulah. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang saya. Ukuran cintanya dari uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita tidak mengalami dan nikmati janji penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Karena seringkali kita sendiri yang menolak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mau Tuhan yang pimpin hidup kita. Kita lebih suka dipimpin oleh hal-hal yang saya sebut tadi. Sehingga seringkali saudara pun terkasih, kita protes kepada Tuhan seolah-olah Tuhanlah yang merancangkan itu. Seolah-olah Tuhanlah yang mengizinkan itu. Sehingga kita selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak ada punya rencana yang jahat atas hidupmu. Tapi seringkali kita yang suka fitnah Tuhan yang jahat. Tuhan izinkan ini Pak untuk melatih saya supaya saya sabar. Konsel kemarin sudah kita bahas. Terus saya tambahkan ada beberapa renungan kata Tuhan mengizinkan. Saya berharap saudara membaca itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita tidak dapat mengalami dan menikmati janji penyertaan Tuhan? Sekali lagi saya mengatakan, karena seringkali bukan Tuhan yang memimpin kita. Seringkali kita menolak Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita lebih suka dipimpin oleh hal-hal yang saya sebut tadi. Dan saya berdoa bahwa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk memasuki tahun yang akan datang, mari kita berkata, Tuhan, aku mau Engkau yang memimpin hidupku. Kalau Tuhan yang pimpin saudara pun terkasih, kita bisa berkata seperti Mazmur pasal 23. Walaupun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara terkasih, kalau seorang domba dipimpin oleh gembalanya, saudara, percayalah, walaupun mungkin saudara akan dibawa seolah-olah seakan-akan itu di tempat lembah kekelaman, tempat yang bahaya, yang saudara tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena Tuhan yang pimpin, saudaraku, engkau tetap berada di tempat yang paling aman di muka bumi ini. Amin. Gada dan tongkatnya itu akan menolong dan menghibur aku. Haleluya. Itu yang dikatakan oleh Daud, pemazmur dalam Mazmur pasal 23. Walaupun aku berada dalam kekelaman, walaupun banyak orang memprediksi tahun 2022 tidak jauh lebih baik dari 10 tahun yang belakangan saudara terkasih, tapi aku tahu gada dan tongkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari tetapkan dalam hatimu, aku mau dipimpin Tuhan. Walaupun mungkin tahun 2022 itu seperti lembah kekelaman, tapi jangan takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Pertama bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, apa yang seringkali yang membuat kita tidak mengalami dan menikmati janji Tuhan?
Yang kedua, karena kita seringkali melupakan pengajaran Tuhan. Seringkali kita melupakan pengajaran Tuhan. Seringkali kita lebih suka diajar oleh pengalaman. Ada yang bilang gini, pengalaman itu guru yang baik. Iya Pak ya? Memang benar. Pengalaman itu adalah guru yang baik, tapi pengalaman bukanlah yang terbaik. Yang terbaik apa? Tetap firman Tuhan. Saudara nggak perlu harus mengalami pengalaman yang pahit dulu baru saudara tahu kalau itu memang nggak manis. Udah dibilang itu pahit. Masa sih? Iya, pahit. Nggak percaya. Pengalaman kan guru yang yang baik, Pak. Karena itu, coba dulu. Coba sama dia. Makan. 3 hari saudara aku mencret-mencret. Terus dia bilang, ini pengalaman baik, Pak. Tapi kamu kan nggak perlu harus mencobanya dan mencret selama 3 hari. Ketika engkau percaya bahwa itu tidak manis atau pahit, itu tidak baik. Kalau saudara percaya, saudaraku, yes, kau salah lakukan dan kerjakan, dan saudara nggak perlu punya pengalaman yang pahit seperti itu. Berapa banyak kita sudah tidak dapat mengalami dan menikmati janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita, karena kita seringkali melupakan pengajaran Tuhan. Nah, ada 3 hal pengajaran Tuhan yang sering kita lupakan. Apa itu? Saya bagi. Yang pertama, yaitu berapa banyak kita lupa tentang janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Tuhan berjanji kepada saudara, Dia akan menyertai saudara selama 1 minggu, selama 1 bulan, dan selama 1 tahun. Amin. Iya, di mana ayatnya? Tuhan tidak pernah janji menyertai saudara 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Tuhan janji apa saudara? Matius pasal 28 ayat yang terakhir, Tuhan bilang apa? Matius pasal 28 ayat yang ke-20, bahwa Dia berjanji menyertai saudara sampai kapan? Sampai akhir zaman. Itu segalanya darah Yesus. Dan ketahuilah, aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Sampai kepada akhir zaman, dan itu distempel dengan darah Yesus. Berapa banyak saudara tidak berani melangkah, tidak berani ambil keputusan, tidak berani untuk melakukan atau mencoba sesuatu, karena sering kali saudara terkasih engkau merasa sendirian. Mas saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Ada teman ingin masuk pelayanan ke salah satu tempat yang zona hijau. Saudara pun terkasih dalam Tuhan, untuk pergi ke sana. Terus Tuhan sudah kuat naruh dalam hatinya dia untuk pergi ke sana. Tapi hampir saudara pun terkasih 6 tahun dia bertahan, tidak berani pergi ke sana. 6 tahun saudara. Setelah 6 tahun dia pergi. Baru setelah 6 tahun dia pergi ke sana. Kenapa? Kenapa saudara? Karena takut. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Saya kalau hari ini, kalau memang ada pimpinan yang suruh aku, ya, kalau pimpinan yang suruh aku, Yosef kamu pergi ke Papua, gua pergi. Gua banget. Mau kemana? Tempat yang paling sulit menentukan. Karena saya tahu saudara, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya.
di tempat yang paling sepi dan paling sunyi pun saya berani. Karena apa, saudaraku? Karena aku tahu Tuhan ada bersama denganmu. Makanya Pak coba repeat ketika tanya begini, ketika telah timur perang, apa yang buat kau berani masuk ke timur? Paling banyak orang yang menolak. Pendeta atau gembala senior yang di atas sudah tidak berani mereka masuk. Tapi kok aku mau? Saya bilang begini, karena Tuhan pun ada di sana, Pak. Langsung dia berdiri, Pak. Dia saat itu peluk saya, dan besok di gereja dia umumkan, saudaraku, pernyataan saya itu. Ini anak muda yang masih kemerah-merahan. Aku itu belum menikah. Umur berapa ya? Baru 22. Dia bilang, saudara kasih, dia mau masuk ke sana, katanya gitu. Terus tahu saudara alasannya apa? Dia bilang karena ada Tuhan di sana. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Berapa banyak kita dapat mengalami dan menikmati janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita, karena seringkali kita melupakan pengajaran Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Dia menyertai saudara di dalam setiap musim hidupmu. Amin. Bahkan ketika engkau berada di tempat sesuatu yang itu oleh karena kesalahanmu sendiri, oleh karena kebodohan kita sendiri, Tuhan tetap ada di sana. Berapa banyak kita seringkali mengambil keputusan yang salah dan keliru. Saudara bilang gini, Tuhan di mana engkau? Tuhan ada tetap bersama dengan engkau. Berapa banyak yang bilang, Tuhan benci sama saya, Tuhan tak mau terima saya, Tuhan sudah tolak saya, karena saya penuh dengan kelemahan, kekurangan, banyak dengan dosa. Saya bilang Tuhan tetap ada bersama dengan engkau. Amin. Dia akan menolong engkau, dia akan mengangkat engkau, dia akan memulihkan engkau. Sadarlah Tuhan ada bersama dengan engkau, saudara pun terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah menolak engkau, saudara pun terkasih dalam Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Oleh karena itu ada pujian mengatakan, berseru memanggil namanya. Dia ngapain, saudara? Dia akan segera menghampiri dirimu. Kenapa? Dia ada bersama dengan saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini kau berada di satu titik, yang dimana di titik itu oleh karena kesalahanmu, buah dari kebodohanmu, saya mau katakan kepada saudara, di situ pun Tuhan ada di sana untuk mengangkat engkau dan membawa engkau keluar dari tempat itu. Amin. Angkat tanganmu dan berseru kepada Dia. Aku mau berseru memanggil namamu. Dia akan segera datang menghampiri. Oh, haleluya. Saya juga sering banyak mengambil mengambil keputusan yang salah. Di tengah-tengah kesalahan juga berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku mau belas kasihan. Aku tahu aku salah Tuhan. Tapi aku tidak mau oleh karena kesalahan ini akibatnya seperti ini Tuhan. Nanti tidak saudara. Dia segera menolong engkau. Tuhan saudara itu bukan kayak kita, kayak manusia kebanyakan, atau Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berapa banyak kalau ketika kau datang berseru, saudara-saudara gini, kau tahu rasanya enak. Apa yang sudah kau buat? Ini kan ini, Tuhan kita bukan Tuhan yang menghakimi. Ketika anak yang terhilang itu datang kepada bapaknya, dia ngomong apa sama anaknya? Ngomong apa saudara? Dia nggak maki-maki anaknya, dia nggak tuding-tuding anaknya, dia nggak ungkit-ungkit dosa dan salah anaknya. Tapi dia bilang, anakku yang hilang, anakku yang mati telah bangkit kembali. Dia peluk, dia cium, dan dia lakukan apa? Dia pulihkan. Kasih baju, kasih jubah, kasih kasut, kasih cincin. Tapi bukan warna hitam. Ini dikasih teman saudara, dikasih. Ini mau pakai, gede banget. Sudah lo pakai ya, hari Minggu lo pakai. Kalau nggak lihat dari video call. Yo. Saudara kita kasih dalam Tuhan, dikasih cincin. Dan bukan itu dibikin pesta. Itu Tuhan saudara, itu Bapa kita yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Jadi saudara kita terkasih, mengapa banyak kita tidak mengalami dan menikmati janji penyertaan Tuhan, karena kita sering melupakan pengajarannya, yaitu apa? Bahwa Dia menyertai saudara sampai akhir zaman dengan stempel darahnya sendiri. Amin. Katakan, aku tidak pernah sendirian. Bapa ada bersama dengan aku. Yang kedua, seringkali kita melupakan pengajaran Tuhan, yaitu tentang bahwa Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan ada pada kita, dan Roh Tuhan yang ada pada kita itu apa saudaraku? Lebih besar dari roh apapun di dalam dunia ini.
Amin. Saya baca di mana saya lupa. Ada seorang anak Tuhan, sebelum dia anak Tuhan dia indigo. Saudara tahu indigo? Dia punya apa namanya? Punya kemampuan inilah ya. Saudara terkasih, dia bisa meramal. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, kemampuan itu hilang. Halo. Jadi benarlah, kesaksian itu benarlah. Dulu ada jemaat kita, dia bangga anaknya bisa lihat hantu, lihat setan. Saya bilang begini, kok kau bangga anakmu bisa lihat hantu, lihat setan? Sebenarnya hantu dan setan tidak akan mungkin berani mempertontonkan wajahnya kepada kita. Karena apa? Kenapa saudara? Karena roh yang ada padamu lebih besar daripada. Sebenarnya kalau kita ketemu dengan setan, yang pingsan siapa? Tapi kebanyakan kita yang pingsan. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Kita lebih banyak kita yang pingsan ketika ketemu dengan setan. Setan yang sebenarnya pingsan dengan kita. Kita selama ini dibodoh-bodohi dengan pengajaran dari dunia ini, yaitu melalui film-film Hollywood dan juga film-film yang ada di Indonesia, yang menggambarkan, menceritakan bahwa setan itu lebih berkuasa dari kita. Jadi seolah-olah setan itu punya kuasa yang lebih hebat, bisa nyentuh, bisa jamah saudara. Itu bohong. Seringkali kita gereja Tuhan melupakan pengajaran Tuhan. Kita lebih suka diajar dan dididik oleh pengajaran yang bukan datang firman dari firman Tuhan. Jadi kalau ada rumah-rumah hantu, kalau jual murah, kita patut membeli itu. Ya, boleh. Terus kita apain saudara? Kita perbaiki, ya? Kita doakan, kita usir tuh setan kalau memang ada di situ. Terus kita jual mahal, nanti kita bagi rata lagi. Atau kalau ada tanah-tanah dekat kuburan, tapi terpaksa, ayo beli saudara kita kasih. Atau tidak perlu tanah bekas kuburan. Tidak tahu tuh tanah kuburan yang di Cina yang lama nih, yang dekat tanahmu itu bang Doni. Itu mau dijual ke dia, itu ya dari murah, boleh ngomong-ngomong, dia hampir saja. Saudara aku terkasih, amin. Jadi saya mau katakan kepada seringkali kita melupakan bahwa kita itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, bahwa Tuhan yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan roh Tuhan yang ada pada saudara terkasih dalam Tuhan itu akan menolong dan membantu saudara untuk berdoa, untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin saudara tidak bisa ucapkan itu. Saya tidak bicara tentang doa bahasa roh ya. Kemarin aku ada ngomong sama Cipampang hampir 1,5 jam sebelum aku berdoa sama dia. Ayo saya dibilang ini, karena saya belum bisa bahasa roh berarti saya belum percaya Yesus. Saya bilang gini, ada pendeta. Nanti kalau kau ketemu dengan pendeta, bilang kayak gini. Pak pendeta, kau pembohong, kau bilang, ya? Kalau dibilang gitu dari siapa orang bilang pendetaku di Kota Metro dari Lampung, bilang kau pembohong, kau penipu, kau bilang. Jadi kalau dia nggak bisa bahasa roh katanya dia, jadi buat terus kenapa? Aku bilang, iya jadi bingung juga, aku jadi udah percaya Tuhan Yesus belum ya Pak ya? Gitu tidak. Ada saudara terkasih. Jadi karena saudara belum bisa berbahasa roh, terus saudara apa? Siapa di sini yang sudah punya yang bisa berbahasa roh? Dapat kamu bahasa roh? Tolong katakan dulu. 1, 2, orang ini. Siapa lagi? Cesar? Loh, berarti yang lainnya belum percaya Tuhan ini. Kalau menurut pendeta itu neraka bagi aku. Iya enggak? Bukan saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ketika saudara bisa percaya sama Tuhan, saudara pikir itu karena pilihan dan kehendaknya. Bukan. Saudara hari ini bisa percaya itu karena Tuhan yang sudah memilih menetapkan engkau. Karena apa saudara? Semua upah dosa dalam maut. Dan artinya gini, semua orang yang berdosa sudah mati enggak? Udah mati secara rohnya. Orang mati bisa melihat enggak? Orang mati punya pilihan enggak? Enggak. Makanya Yesus bilang Yohanes pasal yang 3, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat. Jangankan masuk melihat kerajaan surga pun tidak. Kenapa? Orang mati nggak bisa lihat.
Terus kalau kamu bisa melihat dan merespon Yesus adalah Tuhan, 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga, tidak ada orang yang bisa percaya Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Artinya roh kita yang mati dibangkitkan oleh Roh Kudus dulu, sehingga saudara bisa merespon Yesus adalah Tuhan. Amin. Maka genaplah kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi apa saudaraku? Tuhanlah yang memilih engkau. Kalau hari ini kau percaya Yesus adalah Tuhan, itu artinya apa saudaraku? Engkau adalah orang percaya anak Tuhan. Yohanes pasal 1:12. Semua orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Tuhan yang ada padamu akan menolong saudara, akan memampukan saudara untuk menyampaikan doa-doa saudara kepada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin saudara, mengingatkan saudara akan janji-janji Tuhan. Ketika saudara membaca, Roh Kudus akan menolong saudara untuk saudara mudah memahami kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak ketika saya baca firman, saya kadang kurang paham. Saya bilang gini, walaupun mungkin saya paham dengan pemahaman saya yang lama, kalau ada sesuatu yang baru yang enggak sampaikan Tuhan oleh ayat ini, Roh Kudus tolong saya. Dan saudara yang terkasih, kadang tidak selangsung. Kadang ketika saya baca buku yang lain, ketika saya dengar hamba Tuhan yang lain, coba saya tangkap, dari sini saya tangkap, ini maksudnya, dan lain sebagainya. Ketika saya dengar khotbah juga, ketika ada khotbah bicara ngomong kayak gini, saya ketika dengar Roh Kudus, apa pesan Tuhan yang itu kudapat dapat itu. Dan berapa banyak saudara yang terkasih, setelah pewahyuan Tuhan bukakan banyak hal. Dan saya sering kali melihat dari mimbar-mimbar gereja, orang bukan membawa kepada Kristus, tapi lebih banyak fokus kepada dirinya sendiri. Dan berapa banyak akhirnya gereja menjadi gereja yang kalah, yang gagal. Saudara yang terkasih, gereja yang lemah. Karena apa? Karena fokus kepada dirinya. Hidup benar, hidup kudus, dan lainnya sebagainya, supaya saudara layak masuk LB3. Saudara tahu LB3? Langit baru, bumi baru. L3B, langit baru, bumi baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara harus A, B, dan C supaya saudara diberkati. Jadi kalau saudara gagal untuk melakukan itu, saudara tidak diberkati, tapi saudara dikutuk. Saudara sedang dibawa kembali ke dalam perjanjian yang lama. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan kepada berapa banyak kita tidak dapat mengalami dan menikmati janji penyertaan Tuhan karena kita melupakan pengajarannya. Yang kedua tadi adalah bahwa Tuhan, seringkali kita melupakan bahwa Roh Tuhan ada pada kita. Jadi setiap saudara dan saya ada Roh Tuhan, ada Roh Tuhan. Dan saudara yang terkasih, karunia itu ada 9 karunia. Ada 9 karunia. 9 karunia itu bisa bermanifestasi tidak melalui hidup saudara dan saya? Bisa, saudara yang terkasih. Karunia kesembuhan bisa tidak bermanifestasi dalam hidup saudara? Bisa. Ketika saudara lihat orang sakit, hati saudara digerakkan oleh kesal belas kasihan, saudara berdoa, saudara topang tangan, kuasa mujizat bisa terjadi. Haleluya. Ketika saudara bertemu dengan seseorang, saudara terkasih, yang ngomong berbelat-belit, saudara terkasih, saya mengatakan roh hikmat, karunia hikmat, bahkan Roh Kudus, saudara terkasih, bisa nggak saudara miliki? Ketika lihat saudara pakai ini, saudara tahu bagaimana cara menjawab orang ini. Kenapa? Ada roh hikmat karena melalui Roh Kudus. Haleluya. Ada yang sadarilah bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, seringkali kita merupakan pengajaran Tuhan, yaitu tentang tentang firman Tuhan. Seringkali kita melupakan bahwa firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan yang mencipta, perkataan Tuhan yang berkuasa. Berapa banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lupa langit dan bumi diciptakan melalui apa? Dengan apa? Dengan firman, dengan perkataan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, langit dan bumi diciptakan melalui perkataan Tuhan. Berapa banyak saudara kita sebagai gereja Tuhan melupakan pengajaran ini, yaitu firman Tuhan itu ya dan amin, dan firman Tuhan itu berkuasa. Sehingga seringkali kita malas baca firman. Karena seringkali kita lupa bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Seringkali kita lupa bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Coba kita lihat di Roma pasal yang ke-10 ayat 8 dan 9. Saudara perhatikan, Roma pasal 10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu apa? Dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Terus 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia mati, maka kamu akan diselamatkan.
selamatkan. Saudara yang terkasih, berapa banyak kita cuma hanya percaya dalam hati, tapi tidak pernah mengaku dengan mulut, yaitu mengucapkan, mengakui bahwa Tuhan berkuasa terhadap situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Berapa banyak ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan, yang keluar dari mulut apa? Dari mulut kita marah, jengkel, caci maki, dan lain sebagainya. Kenapa saudara tidak menciptakan situasi yang kau butuhkan, yang kau perlukan ketika saudara menghadapi masalah dan kesulitan? Kenapa saudara tidak ucapkan firman Tuhan yang mengubah keadaan? Faktanya orang lumpuh ada berdiri di hadapan orang Petrus dan Yohanes. Tapi saudara pun terkasih, Petrus dan Yohanes mengucapkan apa? Mengucapkan firman, mengucapkan perkataan. Aku tidak punya emas dan perak, tapi kami memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berdiri dan berjalanlah, dan orang ini pun mengalami kuasa Tuhan. Saudara terkasih, apa yang sedang saudara hadapi hari ini, ucapkanlah perkataan firman Tuhan terhadap situasi yang sedang saudara hadapi hari ini. Perkatakan itu kepada situasi kondisi yang sedang saudara hadapi. Ketika kau mungkin sedang menghadapi ketakutan, saudara bisa berkata, aku tidak takut sebab Tuhan ada beserta dengan aku. Haleluya. Ketika mungkin saudara sedang diperhadapkan saudara kebutuhan yang banyak, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa berkata, aku tahu aku dapat memenuhi ini semua karena Allah adalah Tuhan El Shaddai. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan banyak hal ketika saudara menghadapi jalan buntu, saudara bilang, aku tahu setiap jalan yang aku hadapi, ada jalan yang terbuka yang Tuhan berikan kepadaku. Sebab Tuhan berkata, aku adalah jalan. Haleluya. Jadi saudara pun terkasih, saudara ucapkan firman Tuhan terhadap situasi kondisi yang sedang saudara hadapi. Seringkali kita melupakan itu, saudaraku. Yang keluar dari mulut kita seringkali adalah sumut-sumut, caci maki, kemarahan, dan lain sebagainya. Tapi mari saudara pun terkasih, ketika kau diperhadapkan kepada situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak seperti yang saudara inginkan, mari saudara ucapkan perkataan Tuhan, ucapkan firman Tuhan, saudara pun terkasih. Oleh karena itu, supaya perbendaharaan firman Tuhan banyak dalam hidup, sukalah baca firman Tuhan. Haleluya. Sukalah baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan izinkan firman Tuhan itu mengisi setiap relung-relung hatimu, mengisi hatimu. Saudara terkasih, ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, engkau sedang merenungkan, artinya engkau sedang berbicara kepada dirimu sendiri melalui kebenaran firman Tuhan yang kau baca. Itu artinya bahwa firman Tuhan itu kau izinkan meresap ke dalam, sampai ke dalam darah dan nadi saudara pun terkasih di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada situasi kondisi yang tidak ingin, saudara terkasih, engkau bisa ucapkan firman Tuhan itu. Haleluya. Ada amin. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang umat Tuhan binasa bukan karena Tuhan tidak ada bersama dengan dia, bersama dengan kita, tapi seringkali kita tidak mengalami dan menikmati pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan janji penyertaan karena kita melupakan Tuhan. Dan yang kedua, melupakan pengajarannya. Tapi saya berdoa melalui khotbah biar setiap saudara dan saya jangan pernah melupakan Tuhan. Artinya biarlah engkau dipimpin oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan engkau lupa pengajaran Tuhan, yaitu bahwa dia menyertai engkau sampai akhir zaman. Roh Tuhan ada padamu, dan firman Tuhan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Dan firman Tuhan itu, saudara terkasih, ada dekat dalam mulut saudara, dan saudara ucapkan dan perkatakanlah itu di dalam situasi kondisi yang sedang saudara hadapi. Ketika ada orang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan dan diselamatkan. Saudara terkasih, kalau kau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dia adalah jalan buat saudara, ucapkan dan perkatakan dalam setiap situasi kondisi hidupmu, maka engkau melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara terkasih, siapkan hatimu untuk kita menikmati perjamuan Tuhan saat ini. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, ada sedikit miss di dalam perjamuan ini, yaitu biasanya itu satu kop, jadi anggur sekalian sama rotinya. Rupanya tadi anak-anak dilepas, rotinya taruh bisa satu-satu, tapi nanti ke depan tidak lagi seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih buat jemaat yang sudah memberkati kita selama ini.
Selama ini kita kan nggak pakai angguran, kita pakai ini karena ada jemaat yang memberkati kita setiap bulan anggurkan dengan memberikan anggur ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kiranya jemaat itu. Haleluya. Mari saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Kita melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak, dalam dan demi nas kami berdoa dan kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Dan saudara terkasih, di dalam roti itu ada ayat-ayat firman Tuhan. Ya, itu ada ayat-ayat firman Tuhan. Saudara sebelum nanti kita makan, saudara baca. Bila perlu saya ingat ayatnya di mana. Dan biarlah itu menjadi ayat untuk bulan ini yang akan mengiringi langkah-langkah saudara. Dan bagi saudara yang sudah menerima, saya undang bangkit berdiri. Seperti kasih-Mu, saudara bisa untuk sementara bisa saudara mulai buka ini. Kadang-kadang ada yang sulit, jadi saudara mulai buka aja dulu supaya nanti tidak mengganggu. Ya, baik saudara terkasih di dalam Tuhan, angkatlah roti yang ada di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah cawan depan sukumu tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini kalau merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuhan darah yang kami nikmati hari ini. Ingatkan kami dan kasih. Mengingatkan posisi kami di hadapan bahwa kami milik kepunyaan. Kami adalah orang yang kau kasih, kau cintai. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau memberikan nyawa bagi kami.
di surga yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa bagi bangsa, negara, dan pemimpin kami. Biar kiranya shalom dan sentosa daripada Tuhan terus memerintah di atasnya. Roh takut dan hikmat itu memampukan para pemimpin kami menjalankan fungsi dan tugas mereka. Kami juga terus berdoa tempat di mana kami beribadah, berkati taman malam, berkati Ibu Cencen dengan seluruh orang yang bekerja di dalamnya, berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka dan biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kado spesial secara pribadi. Terima kasih Bapakku, bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dapat hadir bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Tetap tangan Tuhan jamah mereka, tangan Tuhan terkedang atas mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih, bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus tutup bungkut dan menuduh kita serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.